Teman-teman, selamat bertemu di DLP Toraja Channel. Saat ini saya berada di rumah almarhum Bapak Petrus Pakiding yang hari ini akan dikuburkan. Teman-teman, mari kita saksikan upacara pelepasan jenazah almarhum Dr. Andus Petrus Pakiding. Sandangan almarhum 7 Januari 2023 Bapak dimulai. Dr. Andus Petrus Pakiding, Penyerahan jenazah dari keluarga ke pengurus cabang PGRI Rembon cabang untuk Rembon, diupacarakan. dan yang menjadi pembina upacara dalam upacara PGRI cabang Rembon hari ini adalah Bapak Syukur Rantelino, Kepala SMP Negeri 2 Saluputih. Ya, Mari kita kami dari pihak keluarga saksikan. almarhum Dr. Andus Petrus Pakiding menyerahkan simbol foto ini sebagai jenazah dari ayah tercinta Dr. Andus Petrus Pakiding untuk diucapkan melalui upacara PGRI. Terima kasih kepada keluarga yang memberikan sepenuhnya kepada PGRI cabang Rembon untuk diupacara. Kepada Bapak kami ucapkan terima kasih. Pemimpin upacara menempati tempat upacara. Pembina upacara menempati tempat upacara. Laporan pemimpin upacara. Pembacaan daftar riwayat hidup. Segenap keluarga sidang pergabungan yang kekasih di dalam Tuhan, hidup adalah sebuah perjalanan dan di dalamnya semua itu menjadi catatan dan kenangan bagi kita untuk memaknai kehidupan anugerah Tuhan. Saat ini kami akan membacakan daftar riwayat hidup dan riwayat pekerjaan almarhum. Seperti peribahasa mengatakan, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, dan manusia mati meninggalkan nama dan riwayat. Karena itu, mari kita bersama-sama mendengarkan daftar riwayat hidup almarhum Dr. Andus Petrus Pakiding. Nama Dr. Andus Petrus Pakiding, tempat dan tanggal lahir
Ulusalo 29 Desember 1942. Riwayat pendidikan: tamat sekolah rakyat 6 tahun di Rembon tahun 1956. Tamat SMP di Rembon tahun 1959. Tamat SGA di Rantepao tahun 1962. Sarjana muda STKI Kristen Makale tahun 1980. Tamat S1 STKI Kristen Makale tahun 1991. Nama orang tua: ayah almarhum ST Mangesa, ibu almarhum Sarah Tombe. Saudara kandung ada 12 orang: Alik Daud Rande, Batu Nenek Agung, almarhum Martape, almarhum Karel Arak, ML Pakiding, Dina Pakiding, almarhum Lince Pakiding, Margareta Mangesa, Thomas Pakiding, Durkas Labi Pakiding, Yuliana Pakiding, Bare, dan Lince Bandung Mangesa. Nama istri: almarhum Paulina Tiku Pakiding PA, dan dikaruniai 6 orang anak dan 1 anak angkat. Anak dari almarhum: anak Dolo Margareta Sarira dan Aris Palalo. Dr. Andoset Pakiding, Deborah Rensi Pakiding, Pendeta Nathaniel Pakiding, Esther Bitoen Pakiding, Mary Pakiding, Christina Pakiding, dan Kalpein Ban. Selanjutnya, riwayat pekerjaan dan riwayat jabatan almarhum. 1. Guru SDN nomor 162 Banga tahun 1963 sampai 1983. 2. SDN nomor 163 Mebali tahun 1983 sampai 1985. 3. Dosen STKI Pema Kristen Makale tahun 1991-1993. Selanjutnya, jabatan almarhum. 1. Kepala SDN Impres Maulu tahun 1985 sampai 1989. 2. Wakil Kepala SMA Yakma tahun 1987 sampai 1992. 3. Penilik TKSD tahun 1989 sampai 1994. 4. Kepala Kantor Dikbud Kecamatan Saluputi tahun 1994 sampai 1999. Selanjutnya, riwayat kepangkatan. Diangkat sebagai guru putra pada golongan 2D tahun 1963. Penata muda golongan 3A tahun 1980. 3. Guru media pada golongan 4A tahun 1994 dan mendapatkan pangkat pengabdian golongan pembina tingkat 1 4B tahun 1999. Kedua, organisasi. Sebagai pandu
tahun 1961. Ketua PGRI dan anggota tahun 1971 sampai 1999. Korpri 1963 sampai 1999. Sebagai Ketua Pusgoro tahun 1996 sampai 1999. Ketua dan anggota AMPI tahun 1971 sampai 1995. Selanjutnya, organisasi kemasyarakatan dan gereja. Pertama, Sekretaris Aliansi Masyarakat Adat dan Istiadat atau AMA Tanah Toraja Wilayah Barat. 2. Anggota Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN. Ketiga, Ketua Pemuda Pancamarga Kecamatan Salupeti tahun 1984 sampai 1988. Kemudian Majelis Gereja Jemaat Bethlehem Parapo tahun 1964 sampai 2005. 2. Sebagai Majelis Gereja Jemaat Efrata Banga 2006 sampai beliau meninggal. 3. Anggota pengurus Komisi Usaha Gereja Toraja tahun 1975 sampai 1980. Selanjutnya, penghargaannya diterima oleh almarhum semasa hidupnya, yaitu 1. Satya Lencana Karya Satya 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun dari Presiden Republik Indonesia. 2. Penatar P4 Kabupaten Tanah Toraja dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. 3. Peserta dalam Konferensi Aman dari Pemerintah Kabupaten Tobelo, Provinsi Maluku Utara. Demikianlah daftar riwayat hidup dan riwayat pekerjaan almarhum. Almarhum meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 dan dimakamkan hari ini Sabtu 7 Januari 2023 dan dimakamkan di pemakaman keluarga di Parapo. Demikianlah daftar riwayat hidup dan riwayat pekerjaan almarhum. Kiranya segenap keluarga, kerabat, dan handai tolannya ditinggalkan diberi ketabahan dan kekuatan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Sekian dan terima kasih. Hening sejenak diiringi lagu himne guru dipimpin oleh pembina upacara. Mari seluruh peserta untuk mengheningkan cipta. Semoga arwah daripada Bapak pagi ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hening cipta dimulai.
Ungkapan belasungkawa oleh pembina upacara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Ibu Pendeta yang saat ini berada di lokasi beserta jemaat yang ada. Yang saya hormati keluarga besar almarhum yang pada kesempatan ini berada di pelataran duka pada siang hari ini. Yang saya hormati tokoh-tokoh agama, tokoh adat, dan seluruh rumpun keluarga yang hadir pada kesempatan pada pagi hari ini. Kita sebagai umat yang beragama patutlah membacakan puji syukur bukan karena meninggalnya orang tua kita, tetapi kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk upacara pemakaman daripada orang tua kita pada kesempatan ini. Yang pertama, belasungkawa dari PGRI Kabupaten Tanah Toraja yang mana mengucapkan banyak terima kasih atas dedikasi beliau selama jadi guru yang kurang lebih 38 tahun mengabdikan diri di organisasi PGRI. Atas nama PGRI Kabupaten mengucapkan terima kasih yang dalam atas dedikasi beliau, atas jasa-jasanya di dalam membina anak bangsa. Semoga arwah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, ungkapan belasungkawa dari pengurus cabang Rembon kepada beliau yang mana selama ini beliau aktif di dalam organisasi pengurus PGRI di Kecamatan Rembon. Berikut kami dari Yayasan PGRI Kabupaten YPLP Kabupaten Tanah Toraja turut berbelasungkawa atas jasa beliau yang selama ini memberikan ilmu yang tidak putus-putusnya kepada generasi-generasi penerus bangsa. Oleh sebab itu, pada usia beliau 81 tahun yang cukup mengabdikan diri, baik itu sudah pada saat pensiun maupun pada aktifnya masih dalam suka dan dukanya beliau bergerilya di bidang pendidikan. Yang terakhir adalah permohonan maaf kepada keluarga yang mana pada hari ini seharusnya banyak guru-guru yang hadir untuk mengikuti upacara, namun karena situasi masih libur sehingga pada hari ini hanya ketua-ketua ranting yang hadir pada kesempatan ini. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peletakan karangan bunga diikuti oleh lagu Terima Kasihku. Peletakan karangan bunga yang pertama dari pengurus PGRI Kabupaten Tanah Toraja.
peletakan karangan bunga yang ketiga dari pemerintah setempat. Peletakan karangan bunga yang keempat dari Majelis Gereja. Peletakan karangan bunga yang kelima dari keluarga. Ungkapan hati dari keluarga. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mengungkapkan rasa syukur kami, bukan karena kepergian ayahanda tercinta, tetapi atas bantuan, atas kasih yang kami dapatkan dari Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati pengurus PGRI cabang Rembon, yang saya hormati para kepala-kepala sekolah tingkat SD dan SMP, yang saya hormati pemerintah setempat, pemerintah Ibu Lurah Rembon, para tokoh-tokoh masyarakat baik di Rembon maupun dari Lembang Banga dan lembang-lembang sekitarnya. Bapak Ibu sekalian, keluarga besar yang saya hormati pula. Hari ini adalah hari terakhir kita bersama-sama dengan ayahanda kekasih, walaupun sudah menjadi jenazah, tetapi kita masih bisa melihat petinya, dan di hati kami bahwa kami masih bersama-sama. Tetapi setelah acara ini, acara penguburan yang didahului oleh upacara penghormatan dari PGRI dan sebentar ada ibadah pelepasan jenazah, maka untuk selamanya kita tidak akan melihat lagi beliau. Namun kami sangat menyadari dan sangat meyakini bahwa kasih Tuhan akan selalu menyertai kami, dan di akhirat kita akan bertemu. Bapak Ibu yang saya hormati, banyak hal yang kami alami di dalam kebersamaan kami dengan ayahanda.
banyak didikan, nasihat, bukan saja untuk keluarga, tetapi bagi kita masyarakat, keluarga besar, banyak petua-petua yang kita dapatkan. Terlebih khusus di bidang pendidikan, ayahanda tercinta adalah seorang tokoh pendidik, dan di organisasi PGRI selalu menjadi pengurus, pernah menjadi wakil ketua PGRI cabang Saluputih. Di dalam memajukan pendidikan, banyak juga hal yang dilakukan. Seingat kami, rekan-rekan guru banyak yang didorong untuk melanjutkan pendidikan ketika beliau mendapatkan hasil pendidikan S1. Beliau pernah mengurus untuk mendatangkan dosen-dosen dari UKI, dari STK waktu itu, dilaksanakan kelas jauh di SD Rembon. Dan banyak dari guru-guru yang meraih pendidikan S1 juga. Di SMA Yapma pernah juga beliau membuka juga STM Pelangi. Bahkan untuk memajukan pendidikan secara khusus di Saluputih, ketika beliau menjadi kepala kantor wilayah, kepala kantor Dikbud kecamatan, banyak mendorong guru-guru untuk dapat meningkatkan kompetensinya. Apa yang ditinggalkan oleh beliau, beberapa dari kami juga mengikuti jejak beliau. Saya sendiri juga sebagai pendidik, yang sekarang menjadi kepala sekolah, Pak Anek juga, Mama Elsa, mengikuti jejak beliau untuk menjadi pendidik. Bahkan di organisasi, beliau juga banyak mengajar kami, sehingga kami pun mengikuti jejak beliau. Saya sendiri sekarang di bidang organisasi PGRI, saya juga menjadi wakil ketua cabang Supai. Bapak Ibu sekalian, walaupun banyak hal positif yang ditinggalkan oleh beliau yang bisa menginspirasi kita, memotivasi kita, namun sebagai manusia, kami yakin dan percaya bahwa ada saja kelemahan-kelemahan yang beliau tinggalkan, baik itu disengaja maupun tidak. Terlebih-lebih ketika beliau sudah pensiun, mungkin pengaruh umur juga sudah pikun, sehingga mungkin saja hal-hal yang dikatakan beliau itu tidak berkenan di hadapan kita. Oleh sebab itu, dari pihak keluarga, kami mohon dengan sangat, jika ada hal-hal yang tidak berkenan kepada kita yang beliau tinggalkan, mohon itu dimaafkan. Yang terakhir, sebagai orang percaya, bahkan sebagai orang Toraja, biasa tahu nakwa ditandai bangara kaya, dan di mana itu indan nate tomatuangki sebelum dikuburkan nanti, mohon disampaikan kepada kami dan kita selesaikan semuanya itu. Yang terakhir, kami sangat mengucapkan
terima kasih yang sungguh kepada pengurus PGRI cabang Rembon yang bisa meluangkan waktu hari ini untuk melaksanakan upacara penghormatan terakhir melalui upacara PGRI. Dalam suasana masih libur yang seharusnya Bapak Ibu anak-anak masih nikmati, tetapi tersita waktunya oleh kegiatan ini, kami sangat mengucapkan terima kasih. Dan dalam penyambutan kami, mungkin saja banyak kekurangan-kekurangan yang kami lakukan ketika kita tiba tadi di lokasi ini. Kami belum sempat menyapa Bapak Ibu sekalian, anak-anak. Mohon itu dimaafkan. Itu barangkali yang kami sampaikan sebagai ungkapan hati kami dari keluarga. Atasnya kami ucapkan terima kasih. Penghormatan kepada almarhum Dr. Andes Petrus Pakiding dipimpin oleh pembina upacara. Pada almarhum Penyerahan jenazah dari pengurus cabang PGRI Rembon ke keluarga. Dengan selesainya upacara yang telah dilaksanakan oleh pengurus cabang Rembon, kami harapkan kepada keluarga untuk memakamkan dari Bapak Dr. Andes Petrus Pakiding kepada Bapak untuk menerimanya. Ya, terima kasih. Jenazah kami terima kembali untuk dimakamkan. Terima kasih atas pengurus PGRI cabang Rembon yang telah mempacarakan jenazah orang tua kami. Sekian dan terima kasih. Pembina upacara dan pemimpin upacara kembali ke tempat semula. Demikianlah acara upacara pelepasan jenazah almarhum Dr. Andes Petrus Pakiding. Untuk acara selanjutnya kami kembalikan ke keluarga.